Siapa ahlu sunnah? Beraqidah Asy'ariyah, ahlu sunnah wal jamaah atau Maturidiyah, bermazhab yang 4, bertasawuf yang bersanad sahih. Kita ulang-ulang biar jadi hafal, ya. Ketika seseorang belajar lalu ada pikirannya pecah, bisa konsentrasi nggak? Maka Maulana Syekh Yasin Al-Fadani itu telat menikah. Untungnya Allah panjangkan umurnya, maka beliau bisa merawat anak-anaknya plus murid-muridnya. Umurnya panjang lah. Karena nggak bisa lepas dari handphone, maka kita harus memanage anak pakai handphone. Sehingga dia larang nggak haram, ya. Kayak gini nih contohnya kan, yang nggak dilarang, tapi harus pinter-pinter mainnya, ya. Kadang-kadang anaknya dilarang main handphone, dia main handphone depan anaknya, sama aja, sama kayak ngelarang anak ngerokok, kita ngerokok depan anak, bohong itu namanya. Taib. Apalagi belajar ilmu kerohanian, ilmu ma'rifatullah. Jadi minimal kalau antum nyantrinya nyantri muakkad. Jadi nyantri itu ada 2 sekarang. Nyantri muqayyad, muakkad. Ada yang muqayyad itu sudah terikat di satu institusi. Gak mungkin di umur-umur begini udah susah, ya. Bener. Maka sekarang santri namanya santri muakkad, temporal, 2 jam aja, 1 jam aja, mulai maghrib sampai isya, lumayan. Kan jalannya ini yang Allah lihat. Antum itu datang ke sini kena macet, ya kena hujan, ini yang dilihat oleh Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Maka rasakan getaran-getarannya kalau kita ikhlas lagi jalan. Walaupun antum ikut ajarannya mungkin belum benar, bahkan ikut ajarannya yang kurang pas, tapi karena tulus nanti Allah bimbing, tenang aja. Jadi siapapun sekarang yang nyerempet ke ajaran-ajaran tertentu, tapi kalau dia tulus kepada Allah, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah mudahkan jalan dia. Surga dunia itu ilmu dan zikir, nggak ada lebih. Surga dunia cuma ilmu dan zikir. Ilmu ini bikin orang lupa sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama makannya. Coba aja nanti ngaji, kita buat kajian di Ribat, mulai dari jam 4 selesai jam 10 ngobrolnya, belum makan itu. Pas sudah selesai baru pada sendawa-sendawa semua, lupa makan. Jam 4 sampai jam 10 berapa jam tuh? 6 jam, ya. Kok bisa? Itu ruhnya sedang makan. Ashabul Kahfi, kenapa mereka bisa tahan tertidur lama tapi terasa sebentar? Karena mereka tidur dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nutrisi rohani kepada kalbu mereka. Ya. An-nasu niyam idza matu intabahu. Orang itu semuanya tertidur. Kalau mereka mati, kalau mereka tertidur barulah itu bangun. Ya. Baik. Jadi minimal ketika santri muakkad, nanti handphonenya nggak diaktifin ininya, deringnya, ya, datanya, gitu ya, supaya nggak terganggu. Walaupun 2 jam, 1 jam setengah, tapi dilihat oleh Allah. Kan yang Allah lihat qalbu. Ada santri masuk ke pesantren, tapi hatinya di rumah. Ya, saya baru nyantri ketika kuliah, pesantren mahasiswa, khusus hadis. Jadi gelar LC saya bukan LC Timur Tengah, ya, saya luruskan. Maka saya nggak pakai doktor MA aja dipakainya. LC itu kalau mau ngajar hadis baru saya pakai. Karena LC di situ adalah lisensi dalam mengajarkan kutubus sittah, hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Yang mungkin jurusan doktor hadis pun belum khatam itu. Maka LC kita bukan LC S1 itu, bukan S1 Timur Tengah, enggak. Tapi prinsip ngajinya memang dari sana, ya. Itu yang dipakai oleh Syekh Yasin dulu setiap Ramadan beliau khataman. Ya, yang dipakai oleh Syekh Ali Mustafa dulu di Riyadh, ya, oleh masyayikh kita dari dulu. Jadi jangan salah paham, ya. Saya cuma belajar kepada ulama Suriah, ulama Yaman, ulama India, ulama Mesir secara informal. Tapi ketika saya belajar, hati saya full bersama beliau. Maka setiap gerak-gerik beliau itu selama dari 2006, 2007, 2008, itu saya nggak bisa menghilangkan dari memori pikiran ini. Jelas gitu, kayak slow motionnya kelihatan.
Maka apapun yang beliau ajarkan itu nggak bisa saya lupakan. Kuncinya satu, mahabbatul ilm wa sahibul ilm, mencintai ilmu dan orang yang diberikan ilmu. Antum kalau cinta nggak capek-capek ngapal, ingat saja orangnya, semua ilmunya ingat. Itulah ilmunya para sahabat, itulah ilmunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nggak susah-susah ngapal, dia cukup ingat, dia cinta gurunya langsung dihafal semua. Kalau kita gimana? Susah mencintai guru ya, bukan cinta nafsi ya, bukan, ini cinta ruhiyah, cinta secara rohani. Taib. Ketika seseorang ingin membersihkan dirinya dari selain Allah, maka yang harus dilakukan di awal kali adalah uzlah. Tapi uzlah di zaman ini susah nggak? Susah ya, paling antum harus ke Sumatera dulu, suluk tarekat, atau ke Yai Syakur di Indramayu ya. Udah ribet hari ini mencari tempat suluk, tempat beruzlah, sudah susah. Maka yang bisa kita lakukan terutama di keramaian kota sekarang adalah al-khalwah, berkhalwat. Jadi tolong setiap hari, setiap malam menyempatkan waktu bersama Allah sebelum subuh atau sebelum tidur, hatta walau rubu' sa'ah ya, walaupun cuma seperempat jam, kalau bisa setengah jam, kalau bisa 1 jam. Ngapain? Ya zikir Quran, zikir Quran, zikir Quran, zikir sholat, begitu aja, nggak ngapain lagi. Kita sudah tersita lama dengan handphone, katanya anti Cina, tapi handphonenya Cina ya, anti Amerika, handphonenya Apple. Jadi ternyata bukan itu masalah kita. Masalah kita, kolbunya anti selain Allah atau tidak. Itu masalah kita. Mau di tangannya Apple atau Oppo, Oppo bahasa Jawa kali ya. Tapi hati-hati teman-teman, ketika orang berkhalwat dan beruzlah. Jadi saya nggak mau gaul lah sama orang, itu namanya beruzlah juga. Ada orang beruzlah, tapi dia merasakan orang itu jahat, saya baik, saya harus menjauh darinya. Orang seperti ini disebut dengan mutakabbirun. Ini orang uzlah, tapi dalam dirinya itu setan. Setan uzlah, jadinya begitu. Semakin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya, bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka nanti dia akan ngomong orang, ente zikirnya berapa, gua dizikir berapa, saktian mana kita, nanti ngomongnya gitu Pak. Adu ma'rifat kita. Emang ma'rifat apaan sih, kok bisa diadu-adu? Ma'rifat nggak bisa diadu Pak. Yang bisa diadu nih, ini bisa diadu nih ya, isi otak bisa diadu, yakin bisa diadu, ma'rifat nggak bisa diadu, karena langsung ma'rifat itu yang disebut al-haq. Jadi kalau antum baca Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, al-haq dari Allah itu ma'rifat, artinya pengetahuan yang pasti itu hanya dari Allah. Maka jangan pernah ragu, dan itu pintunya cuma satu, al-bab al-muhammadi, yaitu pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak melewati jalur kenabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifah. Ma'rifatnya semu, saktinya semu, alimnya semu. Alim di sini kena stroke habis Pak, benar nggak? Antum mau banggain hafalan, kena stroke habis, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa banggain ini. Banggainnya harus ilmunya ilmu qalbu. Maka dalam Al-Quran selalu kalimatnya lahum qulubu ya'qiluna biha, mereka punya hati yang mereka berakal dengan si qalbu. Jadi jangan hanya berakal dengan ini, dengan kecerdasan intelektual. Kita harus berpikir, berakal, sumbernya, resource-nya adalah qalbu ya. Kalau saya mau pakai akal-akalan Pak, saya mungkin debat tiap hari ya. Tapi apa untungnya debat? Kalau kita menang emang orang ikut kita? Kan enggak bakal ya. Orang kalau kalah debat, egonya yang main, gengsi gitu. Itu yang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita pun kalau menghindari satu komunitas, bukan karena komunitas itu kita anggap akan menyakiti atau akan merusak diri,
Tapi kita mengatakan, jika aku masuk suatu komunitas ini, mungkin akulah penyebab mereka rusak. Ini baru orang mutawadhi', baru uzlahnya benar. Jadi uzlah zaman now adalah tidak masuk ke dalam komunitas yang membuat kita terpapar dunia, membuat kita melenceng dari akhirat, melenceng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menjauhi komunitas begitu, bukan kita menuduh mereka, tapi kita menuduh diri sendiri. Kalau aku ada di sana, mungkin akulah penyebab mereka cinta dunia. Ini bedanya, ya. Maka hati-hati, ini banyak setan itu bisa masuk Pak ke dalam diri para pengamal tarekat, bisa masuk kepada dokter, profesor, bisa masuk ke ustadz, bisa masuk ke siapa aja. Kalau nggak begitu, mana mungkin Sayyidina Adam bisa tertipu? Nabi Adam, Nabi kita, kakek kita semua. Maka ini keturunan Nabi semua kan? Cuma Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam, kesalahan itu akan berulang. Syaitan itu selalu berbicara pelan. Syaitan itu selalu berbicara tulus. Dia jual ketulusan dan dia jual keilmuan. Maka syaitan akan menjual keyakinan, karena dia pernah mengalami ujian keyakinan ribuan tahun beribadah di langit dan di bumi, sehingga Allah angkat dia setara dengan malaikat. Fasjudu li Adama, ujiannya diuji sujud ke Adam, dia nggak mau. Kenapa? Di kolbunya ada kesombongan yang menyala-nyala. Ini dalam diri kita ada kesombongan nggak menyala-nyala? Kalau ada, orang sedikit senggol kita marah, ya, kita mau bunuh orang itu Pak jadinya. Tapi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, jika ada orang mau nyerang kita, ya kita maafin, mungkin dia salah faham, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu berkali-kali, ya, dicaci maki segala macam, bahkan dibentak, ya. Yang paling sedih itu Nabi dibentak oleh sahabat tercintanya Umar. Tapi Nabi faham Umar lagi galau. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau lagi galau. Rasulun anta, ente bener Rasul nggak sih? Antum coba ngomong sama aneh, ente bener ustaz nggak sih? Kalau saya baper, saya tersinggung. Tapi kalau saya faham antum, saya nggak akan marah. Nah, itulah bagaimana dewasanya Rasulullah. Nabi biarkan Umar berkembang, ternyata beliau menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang orang-orang yang benci sama kita hari ini, yang marah sama kita hari ini, siapa tahu nanti menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu yang kita kembangkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan bawa nafsiyah ego diri, ya, yang kita kedepankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, ya, wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi'. Siapa yang beruzlah karena memandang dirinya kotor, takut merusak manusia, itulah yang disebut muslim hakiki mutawadhi'. Kembali ke hadis yang sering dibaca oleh para asatis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang mutawadhi', muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya. Maka saya katakan tadi, jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya, maafkan saya, ya. Jika teman-teman tarekat sufi tersinggung dengan kalam saya, tolong maafkan saya. Jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya, mohon maafkan saya, supaya masalah kita selesai di dunia. Lewat dari itu, antum mau debat, ayo kita debat, ya. Antum mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Tapi unsulan benci, sakit hati, tolong dibuang dulu. Kalau enggak, kita enggak usah berdiskusi, ya, enggak usah berkalam, enggak ada manfaatnya. Gimana? Antum ketika tidak masuk yang disebut hijrah, ya, ini jebakan setan nih ketika hijrah. Aku mau hijrah deh dari kelompok ini, komunitasku, di situ orangnya jahat-jahat, di situ orangnya kotor-kotor. Kalau itu yang ada, fa'anta mutakabbirun, maka kamu pewaris setan, pewaris iblis. Di dalam dirimu ada sifat permanen iblis, yaitu sombong. Jadi kepada teman-teman saya yang sedang merasakan dirinya hijrah, jangan berpikir bahwa orang-orang yang kita tinggalkan itu orang-orang jahat. Kita katakan, mungkin akulah penyebab mereka jahat. Dari mana ilmu ini? Dari Sayyidina Adam. Siapa lagi kita berguru kalau ke Al-Quran? Apa kata Sayyidina Adam ketika beliau berhasil dijebak oleh
iblis. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, iblis yang disalahkan. Begitu nggak? Hah? Emang begitu? Enggak. Apa katanya? Rabbana zalamna. Ya Rabb, aku yang salah, kami yang salah. Ini ilmu Nabi Adam, Pak. Mau dapat ilmu Nabi Adam? Kalau ada masalah dia nggak nyalain orang, dia nyalain diri sendiri. Ketika ada masalah nggak childish. Jadi dua aja di dunia, childish dan sombong. Ini karakter orang yang suka nyalahin orang. Kalau di dunia kerja, satu tim nggak mau salah, dia salahin tim yang lain atau temannya. Maaf bos, ini bukan karena saya, tapi karena si Anu nih, lupa nih. Nggak mau mengaku kesalahan. Kalau dalam dunia keilmuan, kiber. Kalau tadi childish, sombong. Ya, orang sombong nggak mau ngaku kalah dan nggak mau ngaku salah. Ngaku kalah dan salah ini dua hal yang berbeda, dan itu paling berat. Ya, paling berat. Jadi antum kalau diajak berantem orang ngaku kalah aja. Masih ingat cerita anak Nabi Adam? Ini turun. Jadi sifat Nabi Adam ketika turun ke anaknya, Habil dan Qabil. Siapa yang mengaku kalah? Habil. Apa kata Habil? Jika memang nyawaku membuat engkau bahagia, ambil. Ada nggak antum yang begitu? Atau di dalam diri kita masih ada yang kebuasan? Buas. Saya rasa ini yang perlu dijinakkan. Ya. Coba jinakkan dulu itu. Maka di dalam kitab ini, ketika kita mau beruzlah, mau hijrah, mau latihan mengenal diri, mengenal Allah, maka kita bukan mau belajar jadi orang suci, kita sedang belajar menjinakkan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita. Sifat sibaiyah, yang suka nyolot mulu, ya. Benar ya? Ini aswaja tapi kok nyolot. Ini nggak aswaja ini. Coba, aneh nggak senang antum itu kalau membalasin orang-orang itu kemudian berkata kasar. Kul khairan auliyasmut, katakan khairan. Khairan itu beda dengan hasanan. Khairan itu pilihan kata yang baik. Kalau hasan itu mungkin baik aja, indah aja. Tapi khairan, tidak semua yang indah menurut kita indah menurut orang. Mungkin saya kurang khairan sehingga antum bertengkar, ya, sehingga di sosmed terjadi begitu, ya. Maka atubu ilallah. Jadi malam tadi saya zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang Maha Latif. Ini saya berjuang untuk mengeksiskan ajaran engkau, atau saya mengeksiskan saya, mazhab saya, manhaj saya. Disitulah Al-Latif. Allah kemudian melembutkan hati. Alhamdulillah, ternyata memang benar. Setiap kali orang menyebut nama Allah, Allah akan memasukkan nur ke dalam kalbunya. Bertahap, bertahap, bertahap. Dan disitulah Nabi mengatakan istafti qalbak, baru sah, mintalah fatwa ke dalam kalbumu. Jadi kalau sudah dizikirkan kalbu, baru boleh dimintain fatwa, Pak. Kalau belum dizikirkan kalbu, yang di kalbu itu bercampur dengan hawa nafsu, belum bisa dimintain fatwa. Istafti qalbaknya belum berlaku, mintalah fatwa ke dalam kalbumu. Kalbu itu wilayah terdalam kita, yang ketika dia berzikir dia akan mengalah. Gak apa-apalah ngaku kalah, ya. Kalah debat gak apa-apa, saya nggak marahin antum kok, ya. Kalau mau buat forum-forum perdebatan ilmiah, teman kita Ahlus Sunnah banyak yang siap berdebat, ya. Nanti bukan aneh yang maju, ya, aneh nggak pinter debat. Yang pinter debat tuh banyak, ada Buya Asfi, Kiai Ma'ruf Khazin, ya, Habib Ges, itu jago-jago semua tuh. Kalau kita ngaji-ngaji kitab biasa aja, ya. Mau ngaji ayo, banyak, ya, banyak yang mau debat. Karena itu memang jihad mereka di situ. Mereka berjihad di wajadilhum billati hiya ahsan. Berjihadlah dengan cara yang, berjidallah dengan cara yang ahsan. Tayyib. Ada orang berkhalwat menyepi ke Gunung Salak, tapi karena tauhidnya tidak benar, apa yang terjadi? Keluar-keluar jadi nabi. Ya, nah, ini masalah ini. Maka kata beliau, wa min adabil uzlah ayuhassila min al-ulum ma yusahhih bihi uqada tauhidih.
Salah satu yang paling awal sebelum orang masuk ke dunia suluk, dunia khalwat, dunia tarekat sufi, wajib belajar ilmu akidah. Maka di Mesir itu hikayat dari beberapa sahabat saya, kalau ingin talqin, beberapa syekh mewajibkan belajar akidah tauhid dengan metode sifat 20 supaya nanti nggak ngaku jadi Tuhan atau ngaku jadi Nabi minimal. Tapi seru juga ya, naik pangkat ya. Manusia biasa, wali aja belum udah jadi Nabi. Wali aja belum ketahuan Pak udah jadi Nabi. Canggih nggak tuh? Canggih itu ya. Itu gimana nasib itu orang tuh yang sudah naik pangkat itu ya. Likai la yastawiyahu syaitan biwasawisih. Apa faedah belajar tauhid yang benar? Supaya syaitan tidak mewaswaskannya ya, mewaswaskannya. Was-was ini sekarang ternyata ketika belajar tauhidnya tidak sesuai dengan manhaj ahlus sunnah, was-was itu sekarang nggak hanya ketika masuk suluk tarekat, tapi ketika belajar apa saja, antum kalau nggak benar tauhidnya, merasa paling benar, ini paling bahaya. Jadi was-was syaitan yang paling gawat hari ini yang masuk ke dalam kalbu manusia adalah merasa dirinya lebih benar. Yang paling benar siapa? Allah. Akhirnya mereka berpikir kita ini nggak yakin dengan apa yang kita ajarkan. Kita yakin. Yakin kita disebut ilmu yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Tapi al-yakin kullu itu milik Allah. Ya. Jadi kita paling tinggi cuma sampai hakul yakin. Selebihnya kita pulangkan kepada Allah. Di atas al-yakin itu namanya al-haq. Al-haq itu cuma milik Allah. Jangan pernah ambil al-haq Allah. Antum ambil al-haqnya Allah, itulah kibir yang sebenarnya. Jadi tahu sebenarnya rahasia iblis. Iblis kenapa dimurkai? Jauh sebelum dia disuruh untuk sujud kepada Sayyidina Adam, dia ingin memakaikan baju al-haq itu. Makna al-haq itu mau dia pakaikan ke dalam dirinya. Maka Allah Ta'ala sudah murka kepada iblis, tapi masih Allah sembunyikan, diuji dengan yang zahir. Adanya Sayyidina Adam, ternyata dia masih sombong, dan dia mengatakan ana khairum, aku lebih baik daripadanya ya. Bapak saudara makan Allah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kalau mau ingin husnul khatimah, mau husnul khatimah nggak? Meninggal husnul khatimah, perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Hatta pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian kecuali antum jadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, "Suntu 20 sana ya Syekh." Wahai tuan guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? Aftarta. Kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa, seharusnya sudah masuk level puasa batin. Puasa rohani, yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian ya, nggak usah pasang postingan lagi kajian nih gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih, pakai J lagi azan di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Nggak usah ya. Bangun tidur malam hari, bangunin teman, bangun dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati-hati. Mainannya setan halus tapi nyata. Halus tapi nyata. Itu beda halus dengan nyata dengan tampak. Tampak ini pasti dia fisik. Tapi kalau nyata kadang-kadang dia halus, tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer. Benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama.
Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat, walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari, mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syah Naqsyaband, berkhalwat dalam keramaian. Al khalwah fil jalwah, begitu kata Maulana Imam Khalid, ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi, berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia apa? Ini sampai ba'da azan masih lanjut? Masih lanjut ya? Oh ya, saya ingat saya begitu ya. Lalu ketika antum berkhalwat ya, berarti kita lanjut dulu deh. Ada wali cerita, ini kan sempat rame sebelum puasa. Ada seorang Habib dibully karena dia cerita tentang gurunya atau Habib Fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam gitu ya. Apakah itu cerita baru, cerita lama? Itu sebenarnya sudah banyak di kitab. Cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh. Saya mau tanya, antum masih ingat hadis al-ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris para nabi. Nabi Adam ketemu Allah nggak? Ketemu Allah. Nabi Musa dialog dengan Allah nggak? Dialog. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad, sama sendal-sendalnya dibawa ke aras. Ini bedanya. Nabi Musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah, padahal Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari, 40 hari. Nah, di sini dikatakan yuhka an Abi Yazid. Jadi Abu Yazid ketika berkhalwat, Abu Yazid ini ulama salafus saleh, wafat tahun 261 Hijriah, sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ra'aitu Rabbi Azza wa Jalla fil manam. Aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi.